Sebuah pesawat apabila akan terbang menuju bandara tertentu harus mengetahui keadaan cuaca bandara tujuan dan bandara alternatif apabila tidak dapat mendarat di bandara tujuan. Informasi cuaca suatu bandara terdiri atas 3 jenis, yaitu perakiraan cuaca bandara, keadaan cuaca bandara saat ini, keadaan rata-rata cuaca bandara. Perakiraan cuaca bandara disebut dengan TAF, yaitu Terminal Aerodrome Forecast. Yang kedua, keadaan cuaca bandara saat ini disebut dengan METAR, singkatan dari Meteorological Aerodrome Report. Kondisi rata-rata cuaca bandara disebut dengan ACS atau ECS, singkatan dari Aerodrome Climate Summary. Ketiga informasi cuaca tersebut disampaikan dalam bentuk sandi sesuai dengan peraturan ICAO atau International Civil Aviation Organization. Dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang METAR. METAR adalah informasi keadaan cuaca bandara saat ini. Diterbitkan setiap 30 menit oleh stasiun cuaca suatu bandara. Kalau di Indonesia, stasiun cuaca bandara dimiliki oleh BMKG atau sebagian oleh TNI Angkatan Udara. Ini adalah contoh METAR dari Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, kelihatan kan itu metarnya. Kita coba ulik satu persatu, yuk. WAGI atau WAGI itu adalah kode ICAO suatu bandara. Jadi masing-masing bandara mempunyai kode ICAO masing-masing. Misalnya OEJN itu Bandara King Abdul Aziz Jeddah. WSSS itu Bandara Changi Singapura. WIII itu Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Sedangkan WARR itu adalah Bandara Juanda di Surabaya. Apabila Anda akan naik pesawat, maka di boarding pass atau koper akan ditempeli kode seperti JED, SIN, CGK, dan lain-lain. Itu juga merupakan kode bandara, tetapi bukan dari ICAO, melainkan dari IATA atau International Air Transport Association. Jadi selanjutnya 17.06.00Z itu merupakan tanggal dan jam METAR diterbitkan. Waktu di sini dalam GMT atau UTC atau Zulu atau waktu internasional. Untuk mengubahnya ke WIB maka ditambah 7, ke WITA ditambah 8, ke waktu Indonesia Timur atau WIT ditambah 9. Selanjutnya 150/11 KT. 3 digit pertama adalah arah dari mana angin bertiup. 360 derajat artinya dari utara. 090 derajat artinya dari timur. 180 dari selatan. 270 dari barat. 11 KT artinya kecepatan angin yang bertiup. Kecepatannya adalah 11 knot atau kalau ke kilometer per jam dikali 1,8 jadinya 20 km per jam. Pesawat apabila akan take off atau landing diusahakan melawan arah angin.
Selanjutnya 5.000 adalah jarak pandang. Artinya jarak pandang yang terjadi adalah 5.000 meter. Semakin bersih suatu udara, maka jarak pandangnya semakin jauh, maksimal 10 km dengan kode 9999. Apabila terjadi kabut atau hujan lebat, maka jarak pandang bisa di bawah 1000 meter. Ada batas jarak pandang minimal untuk suatu pesawat dapat mendarat, tergantung kategori peralatan di bandara dan jenis pesawatnya. Selanjutnya, min TSRA adalah kode dari keadaan cuaca yang terjadi. Min artinya ringan, plus artinya intensitasnya tinggi. Kalau kosong artinya intensitasnya menengah. Nah, ini kode-kode beberapa fenomena cuaca yang terjadi. TS artinya petir, RA artinya hujan, BR artinya mist atau kabut tipis, FG artinya fog atau kabut tebal, dan masih banyak fenomena yang lain. VIEW 011CB dan BKN 013 adalah banyak dan tinggi awan rendah. Nah, di sini kode-kode banyak awan rendah ada SKC yaitu sky clear, terus VIEW, scatter, broken, dan overcast. Semakin ke bawah berarti jumlah awannya semakin banyak, semakin ke atas berarti jumlah awannya semakin sedikit atau cerah. 011 artinya tinggi dasar awan adalah 1100 feet. 013 artinya tinggi dasar awan 1300 feet. Dalam penerbangan, jarak vertikal biasanya dalam satuan feet. 1 meter itu 3 feet. 10 meter itu adalah 30 feet. Apabila awan ketinggiannya banyak, apabila awan jumlahnya banyak dan ketinggiannya rendah, maka pilot akan kesulitan mendarat karena tidak bisa melihat landasan. Awan seperti ini biasanya jenis awan stratus. 3026 artinya suhu udaranya 30 dan titik embunnya adalah 26 dalam satuan derajat Celcius. Unsur ini dapat menentukan kepadatan udara. Semakin padat suatu udara, maka gaya angkat pesawat akan semakin besar dan sebaliknya. Gaya angkat pesawat dapat menentukan banyak sedikitnya penumpang dan barang yang dapat diangkut suatu pesawat. Nosik artinya dalam 2 jam ke depan diperkirakan tidak terjadi perubahan cuaca yang signifikan. Apabila dalam 2 jam ke depan terjadi cuaca yang signifikan, misalnya terjadi hujan atau petir, maka nosik bisa diganti dengan becoming atau tempo, tergantung jenis, intensitas, dan lamanya cuaca signifikan itu terjadi. Remark CB to short. Informasi tambahan. Remark CB to short. Ini adalah informasi tambahan bahwa awan cumulonimbus terletak di selatan bandara. Apabila terjadi perubahan cuaca di luar jadwal metar, maka dibuatlah spesi. Formatnya sama seperti metar, tetapi waktu pembuatannya di luar jadwal metar. Ingin melihat metar atau spesi khusus di Indonesia, bisa klik link aviation.bmkg.go.id. Kalau untuk melihat di luar Indonesia yang internasional, bisa lihat di flightradar24.com. Cari saja di airport detail, diklik di situ. Oke, tetaplah putus asa dan jangan semangat.
Adit, tolongin